Pemirsa, ada yang berbeda dari format debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Jika sesuai dengan aturan KPU sebagai turunan dari Undang-Undang Pemilu, diadakan 3 sesi debat Capres, kemudian 2 sesi lainnya adalah debat Cawapres. Namun justru KPU sendiri yang merubahnya dengan meniadakan format debat khusus bagi Cawapres. Artinya seluruh debat dihadiri setiap pasangan Capres-Cawapres, dan mengapa debat antar Cawapres harus ditemani pasangan Capresnya? Inilah Top Review. Rangkaian kontestasi pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 menuju tahapan baru, yakni debat antar Capres dan Cawapres sesuai Undang-Undang Pemilu. Ada yang berbeda dari format debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Sesuai Undang-Undang Pemilu, jadwal debat memang diadakan sebanyak 5 kali sesi. Dari kelima sesi debat, sesuai aturan KPU, diadakan 3 sesi debat Capres dan 2 sesi lainnya untuk debat Cawapres. Namun untuk kali ini, tidak ada format debat khusus bagi Cawapresnya. Artinya, setiap pasangan Capres-Cawapres akan menghadiri seluruh sesi debat. KPU mengklaim tidak menyalahi aturan undang-undang. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden itu merupakan salah satu bentuk kampanye yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Ya, nah berkaitan dengan jumlah pelaksanaan debat itu sebanyak 5 kali, dan bagaimana format debatnya itu nanti ada 3 kali untuk debat capres dan 2 kali untuk debat cawapres, dan masing-masing pasangan ya itu bisa menghadiri dalam kegiatan debat tersebut. KPU juga mengklaim format debat sudah disepakati oleh para paslon. Tapi faktanya, tidak semua Capres maupun Cawapres tahu perubahan format. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, juga menyebut perlu ada debat yang khusus diikuti oleh Cawapres. Setahu saya dari tim sudah mengirimkan surat kepada KPU usulan terkait format debat. Ya. Dan tim belum pernah diajak berbicara. Pengalaman kami dulu selalu 3 pasangan calon itu ada utusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama. Karena itu kita terkejut, belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Dan saya bersyukur Cawapres yang berpasangan dengan saya ini kompetensinya luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari Gus Imin. Jadi perlu ada forum untuk calon presiden, biar rakyat bisa memperbandingkan. Lalu perlu ada forum untuk calon wakil presiden, biar rakyat juga memperbandingkan. Dan itu adalah cara memberikan penghormatan kepada rakyat. Karena rakyatlah pemegang kekuasaan. Biarlah rakyat mengetahui secara lengkap detail. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku tidak terlalu peduli jika debat Cawapres ditiadakan KPU. Namun Mahfud mengaku sudah siap jika memang KPU tetap mengadakan debat khusus Cawapres. KPU meniadakan debat khusus Capres, gimana? Cawapres. Saya mau debat mau tidak siap saja. Apakah ini menguntungkan salah satu paslon, Pak Mahfud? Anda tahu, itu urusan KPU yang ngatur ya. Bagi saya mau berdebat ayo, tidak berdebat ayo. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengikuti aturan KPU. Disinggung mengenai persiapan debat apakah mengambil cuti, Gibran belum memastikan hal tersebut. Dinarasikan kalau Mas Gibran takut debat ya. Nah, dengan ditiadakannya debat Cawapres ini seperti apa, Mas? Keputusan KPU ini menjadi sorotan banyak pihak. Perubahan format debat untuk Cawapres yang digelontorkan KPU menjadi pertanyaan. Mengapa debat antar Cawapres harus ditemani pasangan Capresnya? Pilpres kita ini kontroversi dan spekulasinya banyak. Apalagi proses pencalonan tidak lepas dari perdebatan begitu ya, yang memicu diskursus dan juga banyak sorotan publik. Nah, hal-hal yang bisa memicu blunder ataupun spekulasi dan kontroversi di ruang publik sebaiknya dihindari. Ikuti saja apa yang sudah menjadi ketentuan dari Undang-Undang
dan peraturan yang sudah dibuat oleh KPU. Kalau debatnya bilang antar cawapres ya laksanakan begitu. Karena kalau terjadi modifikasi, inovasi, tapi tidak kemudian mampu dijelaskan dasar hukumnya dengan baik, itu mudah sekali dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang sifatnya partisan. Jadi dalam situasi hari ini, apalagi debat itu menyangkut pasangan calon, dan rentan memicu kontroversi, ruang-ruang yang bisa menimbulkan kontroversi dan spekulasi sebaiknya ditutup. Debat Capres dan Cawapres perdana akan berlangsung 12 Desember 2023 tentang hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Karena faktanya kan 2 dari 3 pasangan calon presiden ini protes format perubahan itu gitu. Nah kalau 2 dari 3 ini protes, maka pakai dasar apa KPU menetapkan format baru? Kalau terus dipaksakan, ya tentu pertanyaannya ada apa dengan KPU kok? Yang berkepentingan dengan debat itu kan sebetulnya bukan KPU, tapi paslon. Gitu. Dan masyarakat tentu saja secara umum. Nah sekarang masyarakat dulu kalau kita baca-baca di berbagai media sosial itu inginkannya itu ya format kayak 2019. Jadi calon wakil presiden itu ya sendiri-sendiri. Calon presiden itu ya sendiri-sendiri. Secara magnitud ya, yang ditunggu orang ini adalah penampilannya Gibran kan sebetulnya gitu. Kalau secara magnitudnya gitu. Penampilan beliau untuk di dalam forum-forum debat gitu. Nah, anehnya ketika publiknya sangat ingin serius ya melihat pertunjukan itu malah ya kan dikaburkan oleh KPU dengan membuat format seperti yang sekarang. Debat diharapkan menjadi momen saling adu gagasan dan ide dan bukan hanya sekedar tanya jawab. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.